warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sekar Prestiwi, berasal dari Prodi Pendidikan Tata Busana, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, di mana saya akan membahas presentasi mata kuliah pelayanan prima yang membahas tentang proyek, di mana di video sebelumnya saya telah membahas tentang mini riset dan rekayasa ide. Di sini saya akan membahas proyek yang dapat mengembangkan sebuah rekayasa ide. Saya akan membacakan rekayasa ide yang saya kembangkan, yaitu tentang membuat suatu barang atau jasa yang mempunyai kualitas yang sangat baik dan yang selalu diinginkan oleh kalangan umur dan kalangan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa di dalam perusahaan kita. Kedua, menjadi suatu pelayanan yang baik terhadap pelanggan yang akan berkunjung ke dalam usaha atau perusahaan kita. Ketiga, menjamin kualitas produk yang kita tawarkan itu baik dan berkualitas baik agar pelanggan tersebut menjadi loyalitas terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Itu adalah rekayasa ide yang dapat kita kembangkan dalam itu. Jadi proyek yang saya kembangkan dari rekayasa ide yang telah saya sebutkan tadi, yaitu menyediakan barang atau jasa yang baik dan menyediakan suatu pelayanan yang membuat pelanggan merasa nyaman jika berada di dalam perusahaan atau usaha yang kita kembangkan, dan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh setiap pelanggan, menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan pelanggan jika berada di dalam perusahaan kita, menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan pelanggan tersebut merasa puas. Pelanggan dapat merekomendasikan perusahaan kita terhadap konsumen-konsumen yang berasal dari luar, sehingga perusahaan kita mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mempunyai pelanggan yang akan loyalitas terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan, dan perusahaan kita menjadi perusahaan yang berkembang. Akan tetapi jika perusahaan kita berkembang, kita tidak boleh melupakan tentang kualitas barang atau jasa yang telah kita tawarkan tadi. Misalnya yaitu dengan memberi pelayanan yang baik terhadap pelanggan yang datang ke dalam perusahaan kita. Bila seorang pelanggan datang ke suatu perusahaan kita, jika kita tidak dapat melayaninya, maka kita arahkan pelanggan tersebut terhadap pelayanan jasa yang lain yang mempunyai kualitas yang baik dan dapat melayani pelanggan tersebut. Jika pelanggan itu seorang lansia atau seorang ibu hamil, kita dapat menyuruh pelanggan tersebut duduk agar mereka tidak kelelahan, sehingga pelanggan tersebut dapat merasa dilayani oleh seorang pelayan jasa. Dengan memberi pelayanan jasa, kita dapat membuat pelanggan tersebut menjadi loyalitas terhadap perusahaan kita. Jika pelanggan lansia tadi meminta suatu barang atau jasa yang diinginkan mereka, kita harus siap melayani pelanggan tersebut agar tidak kehilangan seorang pelanggan tersebut. Dengan demikian, dengan seorang pelanggan dapat menghasilkan banyak pelanggan yang loyalitas terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan. Jika kita melayani seorang pelanggan dengan hati dan ikhlas, maka dengan sendirinya pelanggan tersebut akan loyalitas terhadap perusahaan kita, dan pelanggan tersebut merasa puas dan kebutuhan mereka terpenuhi di dalam sebuah perusahaan yang kita dirikan. Dan pelanggan tersebut dapat merekomendasikan perusahaan kita kepada masyarakat luar dan menjadikan perusahaan kita menjadi perusahaan yang dapat berkembang menjadi besar. Akan tetapi dengan sendirinya pelanggan tersebut dapat membuat perusahaan kita menjadi bangkrut lagi jika kita mengurangi barang atau kualitas barang dan jasa yang telah kita tawarkan terlebih dahulu, dan kita menguranginya dengan cara yang tidak baik, sehingga perusahaan kita menjadi bangkrut atau gulung tikar. Dari proyek saya membuat sebuah brosur di mana di dalam brosur tersebut dapat memiliki barang-barang yang diinginkan dan menyediakan jasa yang diinginkan oleh setiap pelanggan. Di sini saya membuat brosur tentang butik busana muslim, di mana dengan kata kunci tampil cantik dengan busana muslimah. Dan
barang berkualitas dengan harga irit. Karena dengan harga irit, semua masyarakat ingin membeli, walaupun dengan harga yang irit, kita tidak mengurangi kualitas barang atau jasa yang kita tawarkan terlebih dahulu terhadap sebuah pelanggan. Di sini tersedia busana muslim wanita, busana muslim pria, mukena, topi, jilbab, dan sebagainya, dan menyediakan pelayanan bagi lansia, pelayanan bagi ibu hamil, dan menyediakan kursi, menyediakan makanan agar pelanggan tersebut tidak merasa bosan jika berada di dalam perusahaan kita. Jadi dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.